Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil balligh waghfir ya wasi'an. Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami. Ya Rabbi bil Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi bil sidana waghfir lana kullukum sallu alaihi salawatullah alaihi wa yanalul barakah kullu man salla alaihi. Ya Rabbi bil waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, syahru ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan ila akhir ayat. Shadaqallahul azim. Bapak sekalian, ibu-ibu yang insyaallah dirahmati Allah, tidak terasa kita sudah berada menuju tengah-tengah bulan Ramadan. Hampir 2 minggu kita menjalani ibadah puasa dan ibadah siang malamnya di bulan Ramadan. Buat kita menjalani ibadah di bulan Ramadan asyik, indah dan nikmatnya bergantung kepada ilmunya masing-masing. Kalau kita paham tentang ajibnya dan agungnya Ramadan, pasti akan mempengaruhi kualitas ibadah. Tapi kalau kita hanya mengetahui bahwa Ramadan hanya puasa saja dari pagi sampai sore, maka pastinya at-tamalluk, rasa memiliki kepada Ramadan, tidak sehebat mereka yang mengetahui tentang keagungan Ramadan. Apapun itu, yang jelas masih ada waktu untuk kita lebih memperbaiki kualitas dan peningkatan dan ibadah-ibadah di bulan Ramadan yang suci ini. Mudah-mudahan Ramadan ini Ramadan terbaik dalam hidup kita. Amin. Dan yang paling asyik pada kesempatan ini adalah kita ngobrolin tema yang tidak ada ujungnya, tema yang tidak ada batasnya. Salat, puasa, zakat, haji
ada ketentuan rukun, sunnah, syarat dan syarat sahnya. Tetapi kalau sudah membahas tentang hati, maka tidak ada batasan ujungnya. Maka saya suka ngomong sama bapak-bapak, ada dua hal yang kita tidak boleh terlalu dalam masuk ya, karena tidak ada batas. Yang pertama, urusan politik ya. Wajib tahu ilmunya, wajib tahu keadaan situasi politiknya, tapi tidak harus terlalu jauh berada di dalam karena bisa terprosok. Yang kedua, maaf, jangan terlalu jauh dalam sama urusan perasaan manusia. Terutama kita punya istri. Ikuti apa yang ditetapkan Allah untuk memenuhi hak-hak istri, tapi jangan selalu ikuti perasaannya. Karena kita akan terseret, terprosok pada perasaannya yang tidak ada ujung dan batasannya. Rasa marah, kesal, cemburu, itu dibimbing oleh kita sebagai imam. Dan saya suka menyampaikan ibu-ibu, di saat suami sedang bekerja, kemudian ibu tinggal di rumah, kemudian ada pikiran-pikiran dan perasaan-perasaan negatif tentang suami yang sedang bekerja jihad di jalan Allah, itu nggak boleh diikutin. Jangan-jangan suami saya wah, yang udah-udah teman-teman suaminya begini-begini. Apa iya suami saya? Itu jangan diikutin. Harus ditutup dengan kalimat istighfar. Astagfirullahaladzim. Tutup, close. Ya, karena pikiran-pikiran negatif, perasaan-perasaan yang demikian itu tidak ada ujungnya, hanya mencari masalah. Termasuk diantaranya hati ini tempat bersemayam, pertama, sifat-sifat ilahiyah atau sifat-sifat ketuhanan seperti yang ada dalam Asmaul Husna ya. Juga hati ini tempat bersemayam penyakit-penyakit hati. Sholat kita hebat, puasa pol, haji sering, umroh tiap tahun. Kalau sudah dimulai ada saja satu penyakit hati, habis kita. Dimulai dari penyakit iri dan dengki. Jangan salah nih, mulut kita nggak ngomong, tapi ketika teman bawa motor baru, hati kita nyeletuk. Motor baru tuh, perasaan gaji sama, kok motor baru mulu dia. Dari mana dia dapat duit ya? Pasti itu kredit. Kalau nggak minjem tuh. Ini Pak, kita terdetik hati begini, cepat obatin. Karena penyakit yang paling parah nanti di ujung berawal dari penyakit yang ini. Padahal bagaimana kita mengantisipasi? Kalau ada teman punya sesuatu yang baru, motor baru, handphone baru, istri, cukup kita berucap Alhamdulillah. Ketika jauh, wah motor baru, subhanallah, berkah dia. Samperin, Pak, motor baru, mantep, berkah. Doain dong, saya biar kayak bapak. Ya. Tapi benar-benar mulut sama hati ucapan tulus, bukan modus. Insya Allah hati selamat. Pak. Tapi kalau sudah mulai ada kretek-kretek ini, ya kerja udah 30 tahun, lah dia baru 15 tahun udah punya ini itu, enak bener dia. Itu masalah. Cepat obatin. Mata ada donornya, jantung ada donornya, limpa ada cangkoknya, paru-paru bisa dicari donor sama cangkoknya. Hati Pak kalau udah masalah, liver, penyakit liver ini kalau udah stadium 1, 2, 3, nggak ada itu cangkokannya. Bapak keliling dunia nggak ada. Liver kalau sudah masalah, udah tunggu game over aja. Baik itu fisiknya yang namanya penyakit liver, atau secara hati namanya kolbun marid, hati yang sakit. Nggak ada tempat kita buat lari kecuali cepat-cepat kita obati.
Pertama, dimulai dengan banyak hal, ya, istighfar, kemudian sedekah, ya, banyak kalimat tasbih, subhanallah, ya, tasbih subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Kalau tidak diobati iri dengki, maka masuk nanti jenjang kedua, yaitu penyakit hasud. Dia udah naik selangkah nih. Iri itu kretek doang, ya. Jadi iri itu kok dia bisa ya? Gimana ya? Paling anu. Kalau sudah mulai ternyata nggak diobati, naik Pak, hasud. Bagaimana tuh hasud? Ngajak orang supaya ikut tidak suka. Pak, lagi apa? Itu si anu motornya, mobilnya, ininya, baru ya. Perasaan kayak kerjaan duluan kita. Iya ya, itu sudah mulai masalah Pak. Dan itu bukan penyakit orang kaya, bukan hanya penyakit orang miskin, semua. Ya. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, iyyakum wal hasada fa innal hasada yakulul hasanati kama takulun narul khotoba. Jauhi oleh kalian, kata Rasulullah, dari mulai sifat iri, dengki, sampai kepada hasud. Ini dulu nih dua. Sebab kalau dua diobatin, api padam. Kalau dua ini tidak diobati, terus dia menyala, membesar. Iri, dengki, hasud. Udah mulai hasud, naik ke jenjang selanjutnya dua. Kalau enggak gibah, fitnah. Gibah membicarakan sesuatu yang benar dari seseorang yang melakukannya, dari perbuatan-perbuatan buruk. Fitnah, ya, membuat kabar yang tidak benar. Jangankan fitnah Pak, bener aja kalau diomongin ini dosa, apalagi sesuatu yang tidak ada kenyataannya. Ngarang-ngarang, entah itu ditambahin, cikal bakalnya ada, atau betul-betul ngarang semuanya. Ini masalah, ya. Dan itu rentan di masyarakat. Pokoknya kalau udah ada dua orang, laki-laki sampai tiga, ada dua orang, ibu-ibu sampai tiga, lagi ngobrol ketawa-ketawa, kemudian ternyata suaranya mengecil, itu pasti lagi asyik banget ngomongin orang. Wah, tawa-tawa ngobrol nih, ya lu sih lu pas gini, lu tahu kan, aman, si anu kan, si anu. Itu kalau udah suaranya mendalam begitu, pasti lagi ngomongin orang, ya. Makanya kita dianjurkan oleh Rasulullah itu supaya kalau dalam setiap obrolan hendaknya ada satu anjuran syariat kebaikan, entah itu datang dari hadis atau datangnya dari ayat Al-Quran. Apabila ada perkumpulan lebih dari dua orang, ya, kemudian ternyata tidak ada bahasan tentang mengajak kepada Allah, tidak ada bahasan kebaikan, tidak ada bahasan yang berkaitan dengan mengajak orang untuk ingat kepada Allah, maka tis'una bil mi'ah, 90% itu obrolan syaitan. Coba cek Bapak Ibu sekalian, selama ini kita kalau ngobrol cuma ngobrol pepesan kosong, apa ada ajakan-ajakan kebaikan? Saya sebelum mengetahui dalil ini, ternyata kilas balik ke belakang. Karena belajar dan ada paham sedikit tentang ilmu-ilmu Quran hadis itu. Nyuci motor dulu ketemu orang dari mana Pak? Oh lagi di sini Mas, gitu kan. Oh iya Pak. Kalau daerah situ kalau nggak salah ada masjid ya Pak. Oh iya masjid Ustadz Anu ya. Oh iya kok Ustadz tahu? Apa Mas tahu? Oh, ngobrol, ntar keluar ayat. Jadi saya perhatiin ini tahadus binikmat Pak. Di mana saya ketemu orang, meskipun tidak harus ngaku saya itu siapa, pasti saya selipkan tuh. Kalau di Quran sih kalau nggak salah bunyinya begini Pak. Saya pernah dengar dari orang tua saya bahwa Nabi pernah ngomong dalam hadis ini. Saya selipkan pas itu. Entah itu disebutkan hadisnya atau Qurannya atau terjemahannya saja.
untuk terhindar dari obrolan-obrolan yang bisa mengarah pada obrolan syaitan. Gugur kewajiban di hadapan Allah. Nah, itu dalam rangka supaya untuk kita bersih hati. Sebab kalau sudah masuk pada penyakit ghibah, penyakit fitnah, nggak cepat diobati, naik lagi grade level yang selanjutnya yang lebih membahayakan, yaitu namimah. Apa itu namimah? Adu domba. Ini puasa, ini lemes ini. Assalamualaikum. Masih hidup? Yang enak sambil kuliah zuhur gini sambil ngopi ya Pak. Udah mana tentang lapar, bahasnya tentang hati. Wah, kalau udah bahas hati Pak, ya Bapak bersyukur. Sebab mau ulama sorbannya segede ban Vespa 3 biji, masih ada yang bermasalah dengan urusan hati ini Pak. Bahkan semakin alim seseorang, semakin diuji dia. Penyakitnya orang alim dua. Satu, sombong. Kedua, hasud. Maka syarat orang untuk berdakwah itu dia harus ikhlas dakwahnya. Menjadikan dakwah adalah titipan amanah pekerjaan para nabi dan rasul. Tidak ada niatan untuk mencari keuntungan dunia. Walaupun ternyata pulang ngajar dikasih, terima. Dia meyakini bahwa rezeki sudah diatur oleh Allah, bukan dalam rangka untuk mencari ya urusan-urusan dunia. Kalau mau cari urusan dunia, kerja, bisnis, berpangkat, jabatan. Kalau sudah urusan dakwah itu pengabdian kepada Allah, dan itu adalah amalan tertinggi. Jangan dirusak dengan hal-hal yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Berawal dari ketidakikhlasan. Setelah namimah, nanti ujung-ujungnya adalah dia sudah nggak mau tahu lagi dan nggak mau dengar lagi orang menasehati. Timbul penyakit ujub sum'ah. Ujub merasa bahwa semua yang dia dapatkan adalah dari kerja dan usahanya sendiri. Sum'ah nggak mau dengerin omongan orang, hanya dia yang ingin didengarkan oleh orang. Orang ngomong nggak didengerin, tapi kalau dia ngomong orang semua harus dengar. Itu ujung-ujungnya Pak, kalau nggak diobatin, sombong. Ini yang paling parah. Penyakit sombong adalah penyakit yang iblis di surga sudah tinggal 500.000 tahun, mengajari malaikat memimpin jadi imam sholat 50.000 tahun di dalam surga, keluar dari surga karena sebab satu penyakit, yaitu sombong. Apa itu sombong? Dua, menolak kebenaran. Kedua, meremehkan orang lain. Di sombong tuh artinya dua, menolak kebenaran, meremehkan orang lain. Kalau bapak pamer bawa mobil baru, sombong. Itu bukan sombong ya. Bapak sejalan, ibu datang ya, ngumpul sama teman bawa suami baru misalnya, ya namanya single parent ketemu, bukan sombong, sombong mentang-mentang punya rumah baru, bukan sombong. Kalaupun ternyata memang sepertinya dia show up, itu namanya ujub mungkin ya. Dan supaya kita terhindar dari ujub, kita mengakui dalam hati, ya Allah, aku mendapatkan ini karena sebab Engkau. Ketika dipuji oleh orang, teman, bapak harus bisa jawab, mantap ente, luar biasa, pokoknya di kantor yang paling mantap cuma ente doang. Ente jawab tuh, kita jawab tuh, ya, hadza min fadli Rabbi. Bapak kalau dipuji jawabnya hadza min fadli Rabbi. Sebab banyak penyakit ain gara-gara nggak bisa jawab kalau dipuji. Penyakit ain itu bukan karena hasud doang Pak. Penyakit ain itu bisa jadi karena pujian. Saya pernah sampaikan ke Bapak Ibu sekalian kalau nggak salah ya, ketika ada seorang pengantin mau nikah, betul? Sudah pernah dengar belum? Halo, assalamualaikum. Iya. Yang saya ceritakan kalau nggak salah, seorang gadis mau nikah, didandanin rapi, akadnya setengah jam lagi di masjid, di sebuah gedung. Ibunya juga pengantin ini didandanin juga.
Ketika selesai ibunya didandanin, kemudian ketemu di ruang tengah, ngelihat anaknya baru selesai dirias oleh tukang rias. Ibunya langsung kaget. Ya ampun nak, luar biasa, anak mama cantik, ya ampun. Ketika memuji, dia lupa membawa kalimat tasbih, nggak mengucapkan kalimat subhanallah, nggak mengucapkan kalimat masya Allah. Benar-benar pujian itu dia peruntukkan kepada anaknya, karena tumben sedandan-dandannya anaknya tidak pernah sehebat dandannya mau nikah. Dia puji anaknya dengan kalimat yang menyanjung, bahwa dari ujung rambut sampai ujung kaki ini adalah anak mama ini, waduh cantiknya. Nggak kesebut nama Allah, seketika anaknya buta. Langsung anaknya, aku nggak bisa lihat, kaget, rame pak. Ya, satu gedung, satu masjid rame. Datang calon pengantin laki-laki, gimana dong, gimana dong? Coba panggil siapa yang paham, panggillah ustadz. Kemudian ustadz itu melihat, ini khawatir antara sihir atau ain. Ustadz ini mengerti juga antara sihir atau ain. Coba semuanya ambil air wudhu, kemudian sholat sunnah taubat dari semua jamaah atau tamu yang hadir. Semuanya bu, pak, pada sholat taubat, kecuali ibunya yang baru saja memuji anaknya. Karena ngerasa sudah dandan, mama kan kalau sudah dandan sayang dong riasannya, mahal. Ibu-ibu tuh kalau tersakiti oleh bapak sekalian, yang mahal bukan air matanya, yang mahal adalah air lem, air shadow, foundation, bedak, ya luntur semua. Nah ibu itu tadi, saya nanti aja lah sholatnya, sayang bedak dan dandanannya, ntar wudhu lagi lama. Akhirnya sholat taubat, terjadilah pernikahan dalam keadaan istrinya buta. 2 tahun sudah buta matanya anaknya. Tiba-tiba hari itu, nah, ketika akad nikah, anaknya buta, pulang dari pernikahan, ibunya stroke. Jadi si ibu yang memuji anak itu stroke, ya. Dan stroke selama sampai 2 tahun. Anaknya buta yang dipuji, ibunya yang memuji stroke. Tiba-tiba hari itu anak perempuannya langsung bisa melihat. Teriak, papa, aku bisa lihat pak, jelas seperti nggak pernah apa-apa. Pas berbarengan dengan wafatnya ibunya yang selama 2 tahun itu stroke. Sesuatu yang nggak masuk akal pak. Jadi kayak istri kita diwanti-wanti, anak gadis bapak-bapak diwanti-wanti. Yang kalau di TikTok itu kan cantik-cantik. Di TikTok tuh gak ada yang jelek pak. Yang hitam jadi putih, yang jelek jadi cantik, yang pesek jadi, ya, saya di TikTok tuh orang muji pak, posting. Masya Allah, ini siapa yang perempuan cakep banget ya, 1, 2, yang like ada berapa, yang like misalnya ternyata ada 1000. Hah, itu potensi ain. Makanya kadang bisa jadi bangun tidur tahu-tahu, aduh pinggang kenapa ya sakit, aduh kok pusing ya, aduh kok ini pala peningnya. Itu poin-poin ain pak. Termasuk diantaranya adalah meminum atau memakan minuman makanan yang tidak ditutup semalaman, yang disebutkan dalam hadis itu dikencingi setan. Bapak jangan naruh air minum di gelas yang dia tidak ditutup semalaman. Kadang kita pagi langsung minum, nggak ditutup, tahu-tahu perut sakit siang-siang, mules nih perut gue, kenapa? Nggak tahu, padahal dari situ. Atau ain, ini sepertinya nggak nyambung. Tapi begitulah Allah memberikan sinyal-sinyal lewat Rasulnya. Kenapa badan kita suka pada sakit? Karena diantara tadi ada hasutnya orang tanpa harus sihir bisa menjadi ain. Ada memujinya manusia kepada kita sebagai orang yang mungkin tampan, ganteng, cantik, pinter. Kemudian kita tidak kembalikan kepada Allah dengan ucapan hadza min fadli rabbi.
Ustadz Mohain luar biasa kemarin, saya menyimak Ustadz, mantap Ustadz, wah keren pokoknya. Langsung kita jawab, hadza min fadli rabbi, semua adalah karunia dari Allah. Kemudian jawab yang kedua, mudah-mudahan jadi hidayah bersama buat saya dan Bapak Ibu sekalian. Gitu dikembalikan. Kalau nggak begitu Pak, ain sakit. Nah, dan yang selanjutnya adalah pujian orang bisa membuat kita memiliki penyakit sifat Pak manajer, Pak direktur, pokoknya Pak luar biasa Pak. Semenjak Bapak mimpin di sini, pokoknya nggak ada yang kayak Bapak. Sebelumnya payah Pak, Bapak paling keren di sini. Misalnya anak buah muji atasan, itu atasan harus paham itu. Oh iya, alhamdulillah Allah yang bimbing saya, ya, dan ini semua adalah hidayah dari Allah. Mudah-mudahan saya bisa manfaat di sini buat semua. Begitu, mulut hati dihempaskan. Jangan GR sendirian. Oh, siapa dulu dong? Hati-hati. Sampai rumah badan pada sakit, kepala puyeng, itu ain. Ya. Kita kan ngerasanya kalau penyakit itu jantung, liver, stroke segala macam. Padahal penyebab yang paling bahaya dari hati. Sebagaimana orang yang dosanya setinggi gunung, sedalam lautan, seluas samudra, bagaikan pasir di tepian pantai, 60 tahun hidupnya, 60 tahun dosa siang malam, kalau perlu berdosa lagi tidur, tetapi datang ngadep sekali 2 menit ke Allah taubatan nasuha, nangis minta diampuni, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak dengan penyakit hati. 100 tahun kita ibadah, sujud, sholat, puasa, zakat, haji, punya dengki sekali sama manusia, ya, la yadkhulul jannah, selamanya tidak akan pernah masuk surga. Itu disebut namanya, pertama dosa dunia, maksiat, minum, perempuan, khomer, ya, apalagi, ya pokoknya perbuatan-perbuatan yang maksiat yang begitu, ya, masih bisa cikal bakal diampuni. Karena itu urusannya dengan Allah. Tapi kalau sudah dengki, ya, namimah, gibah, urusannya dengan orang lain, itu namanya dosa surga, apa dosa akhirat, dosa hati Pak. Ya, tidak akan masuk surga seorang hamba yang di dalam hatinya ada sebesar biji zarrah daripada hasud, ya, dengki, iri sama orang. Kok sebegitu parah Ustadz, kok sampai nggak masuk surga? Cek secara prinsip, Bapak Ibu perhatikan, kenapa orang hasud sampai ditutup pintu surganya? Karena aslinya orang yang hasud adalah sepertinya dia ngiri sama orang, hakikatnya dia protes kepada Allah, dia tidak terima Allah menentukan nasib baik kepada orang lain, sehingga dia iri dengki, merasa nasibnya tidak sebaik orang itu. Jadi orang hasud dan dengki itu Pak, aslinya dia adalah orang yang protes kepada Allah. Termasuk diantaranya ngeluh. Hati-hati yang suka ngeluh, hati-hati yang suka curhat. Maaf nih, insya Allah bukan di sini, di Jerman. Ibu-ibu di Jerman, ya, satu, dikit-dikit ketemu teman ngeluh, bapak-bapak nggak ada yang ngeluh, insya Allah, ya, amin. Duitnya banyak, amin. Ya Rabbal, Pak, ngeluh sepertinya membuka kelemahan dan ujian diri. Hakikatnya kita memfitnah dan menjelek-jelekan Allah di hadapan manusia. Karena yang kita ceritain cuma jeleknya yang kita alamin. Yang indah-indahnya kita nggak ceritain ke orang. Payah nih. Udah 3 hari nih. Kayaknya apes banget. Mana-mana mentok, sini mentok. Kemarin saya anu malah begini. Parah. Nasib gua gini amat ya. Hati-hati tuh Pak. Allah di langit ngelihat. Hai fulan, hanya yang buruk-buruk kau ceritakan kepada kawan. Hanya 3 hari yang tidak kau sukai kau ceritakan kepada manusia.
Kenapa yang minggu lalu tidak kau ceritakan saat kau dapat rezeki dari bos? Kenapa bulan lalu kau tidak ceritakan ketika kau diselamatkan dari kecelakaan? Kenapa 2 hari yang lalu kau tidak ceritakan kau mendapatkan rezeki dari seseorang? Kenapa tahun lalu kau tidak ceritakan keindahan-keindahan yang kau alami bersama keluargamu, bersama anak-anakmu? Kenapa hanya yang buruk-buruk saja yang kau ceritakan kepada manusia? Kau tutupi nikmat-nikmat yang kuberikan kepadamu. Maka kututup pintu rezekimu, wahai bulan Mikail. Stop dan batasi anugerahku kepadanya. Jadi ternyata ngeluh itu memfitnah Allah lagi aja. Yang kedua, membuat rezeki kita semakin ditutup oleh Allah, karena dianggap kita ya menutup rezeki dan mengingkari kenikmatan yang sudah Allah kasih. Dan ini tidak bisa dianggap sepele, Pak. Kalau bahasa kasar, saya punya kawan, Bapak kenal, Ustaz Jervi Al-Bukhari. Lu kalau mau dosa sama Allah aja dah, jangan urusan sama orang. Lu kalau mau dosa, dosa badan aja, jangan dosa hati. Dosa hati, masalahnya adalah berhadapan dengan tertutupnya pintu surga. Dosa badan, urusannya sama Allah. Kalau udah dosa sama orang lain, badan orang lain, pasti kita bermasalah di negeri akhirat. Begitu bahasanya. Ya. Naudzubillah min. Maka langkah pertama adalah bagaimana caranya supaya kita terhindar dari penyakit. 1, perbaiki nilai tauhid kita kepada Allah. Perbaiki nilai keyakinan bahwa Allah itu maha mampu untuk melakukan apa yang kita butuhkan. Allah mampu memenuhi apa yang kita inginkan. Yang penting pinta dalam doa dengan istiqomah, bergerak terus, tidak berhenti, sebagaimana mengalirnya air walaupun warnanya coklat, kalau bergerak bisa dipergunakan untuk mencuci dan bisa dipergunakan untuk mandi. Kemudian yang kedua adalah berhusnuzon, ya, berbaik sangka terus kepada Allah bahwa Allah akan terus memberikan hal yang baik dalam hidup kita. Dimulai dari pemikiran yang benar. Afkaruk akdaruk, pikiranmu adalah takdirmu. Jika pikiran kita itu baik-baik, maka datanglah yang baik-baik dari takdir Allah kepada kita. Kalau pikiran kita buruk, maka itulah yang terjadi keburukan dalam hidup kita. Jadi pertama, perbaiki nilai yakin. Yang kedua, husnuzon terus kepada Allah. Yang ketiga, pinta doa kepada Allah. Ya, ketika ada hal-hal yang apa kita butuhkan, minta kepada Allah langsung. Ini dalam rangka untuk menghindarkan kita dari sifat iri dengki. Saya tahadus penikmat, boleh Pak? Dari kecil sampai detik ini, alhamdulillah, tidak pernah mau ngirim orang, tidak pernah iri sama orang. Jadi kalau teman, dan ini gak hanya mulut dong, sampai di hati. Teman kalau pas dapat nikmat di atas sedikit, apalagi juga banyak, itu dalam hati mulut saya dong, alhamdulillah ya Allah, berkah. Pas ketemu, berkah ente, ikut senang ente, masya Allah, mabruk, ya. Nggak ada ucapan lagi, doain dong saya biar kayak ente. Ya gimana caranya? Enggak, ikhlas aja, berkah ente. Sampai sekarang. Gitu. Ujiannya apa Pak? Suka dianggap baik sama orang, sehingga tadi ada banda yang ke bawah, uang ke bawah, bisnis ditipu. Karena orang lihat, Ustadz Moyang orangnya baik, nggak akan marah, dia mah anteng aja. Itu masalah dan PR-nya. Tapi tidak ada dendam, bahkan dizolimi sama orang, nggak ada dendam pasti Pak. Kurang ajar orang, nggak ada, polos saja. Ya, saking dilatih dari kecil nggak pernah mau iri sama orang. Jadi kalau pengen lakukan sendiri, nggak mau iri, apalagi sampai dengki, apalagi sampai hasut, apalagi sampai ngajak orang itu ikut musuhin dia, apalagi ingin mencelakakan dia, apalagi ngomongin keburukannya, biar orang itu diadu domba sampai ujung kita sombong, nggak pernah. Ternyata hidup ini nikmat, tenang. Pada akhirnya orang yang tidak memiliki sifat iri dengki sampai kepada penyakit namimah adalah dia mendapatkan kehidupan yang tenang dan
hidup tenang itu adalah kemenangan. Sukses itu bukan yang punya rumah banyak, istri banyak, uang banyak, pangkat tinggi, jabatan hebat. Bukan. Sukses itu dua, Pak. Satu, hidupnya manfaat untuk Allah, untuk agama, untuk manusia, untuk keluarga. Yang kedua, hidupnya tenang, ibadahnya tenang. Itulah sukses yang sesungguhnya. Sekarang banyak orang punya banda, punya banyak apapun, tapi hidupnya nggak tenang. Sekarang Bapak dengan kondisi ini, di level ini, Anda anggaplah nggak banyak punya apa-apa, tapi hidupnya sudah tenang, ibadahnya tenang, Bapak udah sukses. Bapak sudah jaya. Tapi ketika setiap punya nambah rezeki, nambah gaji, nambah tunjangan, nambah bonus, semakin ya kok masih kurang aja ya, padahal udah tambahin bonus sama gaji sama pimpinan sekian persen, kok malah masih kurang aja. Masalah, ya. Karena kemenangan hidup adalah ketika hidup kita sudah mulai tenang. Maka kejarlah sukses pada dua hal. Pertama, manfaat, rezeki, ilmu, harta dan badan kita, untuk keluarga, untuk manusia, untuk agama. Yang kedua, mulailah bisa tenang, karena tenang adalah kemenangan. Punya banyak banda, punya banyak apapun, kalau tidak tenang, kita belum menang, belum sukses. Ya, untuk bisa tenang itu Pak, nilai tauhidnya harus kuat, husnuzonnya harus hebat, harus bebas dari penyakit hati, dimulai dari bebas penyakit iri, bebas penyakit dengki, bebas penyakit hasud, bebas penyakit gibah, bebas penyakit fitnah, bebas penyakit namimah, bebas dari kesombongan, yaitu menolak kebenaran, meremehkan orang lain, jauh dari hati kita. Insya Allah hidup bisa tenang, karena inti kehidupan sesungguhnya, tujuan kita hidup adalah tenang. Sesuai Allah dalam Al-Quran sebutkan, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Bukankah dengan mengingat Allah hidup jadi tenang? Jadi hidup tenang ini adalah ya tujuan daripada kita bisa mencapai kesuksesan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bulan Ramadan ini adalah bulan yang bisa membuat hati kita tenang. Tidak ada lagi penyakit iri dengki kepada manusia. Amin. Tidak ada lagi punya penyakit hasud kepada orang lain. Tidak ada lagi penyakit bisa membuat kita gibah, ngomongin orang, memfitnah orang, adu domba orang, apalagi meremehkan orang lain, apalagi sampai mampu menolak kebenaran. Kebenaran datang dari manusia, kebenaran datang dari Allah. Tapi betul-betul ikhlas, tulus. Ketika dipuji, dikembalikan kepada Allah. Ketika dihina, tidak merasa kecil hati, karena semua yang menaikkan, menurunkan, memberi, mengambil hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kisahnya kerja di kantor, di jasa marga. Hakikatnya kita sedang mengabdi kepada Allah, mengabdi kepada agama, mengabdi kepada manusia, mengabdi kepada keluarga, sambil mencari bekal bagaimana caranya supaya sukses. Dan yang sukses itu adalah dua. Sukses adalah manfaat hidupnya, kedua tenang beribadah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Wa'afwanna ya kan astaghfirullahaladzim. Falakal hamdu ya ma'bud. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tasbihana wa tamim taksirana ya Allah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aril haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa anil batilan batil warzuqna ijtinabah. Ya Allah ya Rabbana, jadikan hati kami hati yang selamat. Ata biqalbin salim. Jangan kau buat hati kami hati yang keras, kolbun jamid, hati yang pecah, qaswatul qalbi, atau kolbun marid, hati yang sakit, yang ujungnya adalah hati yang sangat ditakuti oleh manusia, itu kolbun mayyit, hati yang mati, yang tidak bisa menerima kebenaran yang datang dari Engkau. Ya Allah ya Rabbana, hati kami yang satu-satu ini pelihara ya Allah.
yang bisa menyambung antara kami denganmu di dunia dan di akhirat. Jauhkan kami dari sifat-sifat buruk dalam hati kami ya Allah, sifat iri, dengki, hasud, ujub, namimah, adu domba, gibah, sifat sombong ya Allah, buat jauh-jauh dari hati kami ya Allah. Ganti dengan sifat-sifat yang baik, sifat pemurah, pengasih, penyayang, lembut, dan terus mampu sabar, tabah dalam menjalani kehidupan. Ya Allah, ya Rabbana, terima puasa kami ya Allah, terimalah salat kami ya Allah, terimalah semua ibadah-ibadah kami ya Allah. Ya Allah, ikat kami dengan nilai-nilai ikatan istiqamah, dari amalan yang sederhana sampai amalan yang berharga bagimu ya Allah. Ya Allah, ampuni semua dosa-dosa kami ya Allah, dosa kecil dan besar, terlihat atau tidak. Jadikan Ramadan terbaik dalam hidup kami, Ramadan penuh taubat, taubatan nasuha. Dosa kami dibersihkan, dihapuskan, diganti dengan kasih sayang-Mu. Ya Allah, ya Rabbana, angkat penyakit dari tubuh kami ya Allah, sehatkan, sembuhkan ya Allah. Jika ada orang tua kami, kakek, nenek, paman, bibi, kakak, adik, keluarga kami, anak-anak kami, semua saudara kami ya Allah yang sedang sakit saat ini, Kau sembuhkan, Kau sehatkan, mudah bagimu ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, kami titipkan iman Islam, akidah tauhid anak-anak kami kepadamu ya Allah. Pelihara mereka, terlepas dari pandangan mata kami ya Allah. Saat ini mereka jauh di belahan kota yang jauh ya Allah. Kami titipkan iman Islamnya kepadamu ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, berkahi pekerjaan kami ya Allah, berkahi kantor kami ini ya Allah, berkahi apa yang kami makan, kami minum ya Allah. Ya Allah, ujian bangsa dan negeri ini ya Allah, bagaimanapun ada efisiensi, bagaimanapun ada program-program yang sepertinya membuat kami takut, khawatir, sungguh Engkau maha kaya ya Allah. Wujudkan dan penuhi semua kebutuhan hidup kami ya Allah. Lindungi ulama-ulama kami ya Allah, bimbing pemimpin-pemimpin kami ya Allah, untuk mendapatkan solusi dari ujian bangsa dan negeri ini ya Allah, menjadi baldatun thayyibatun rabbun ghafur ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, isma' du'aana ya Allah, lembutkan hati kami saat kami berdoa ya Allah, buat mudah air mata menetes saat kami meminta munajat kepadamu ya Allah. Karena itu tanda selamatnya hamba saat menetesnya air mata dari pelupuk matanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dimakan, Pak. Acaranya padat. Ya biasa. Sabtu besok sudah berangkat ke sekolah.